Indonesia kini sudah menunjukkan kemajuan teknologinya dalam transportasi publik. Ada MRT, LRT, dan juga kereta cepat. Keren ya. Nah yang terbaru, kini kita sudah tidak perlu lagi menunjukkan KTP untuk naik kereta jarak jauh. Disimpan aja. Cukup dengan mendekatkan wajah ke layar pintu masuk ruang tunggu. Nah, dengan sendirinya pintu menuju ruang tunggunya akan terbuka. Dan bisa masuk deh. Nah, teknologi ini sebenarnya sama dengan saat kita membuka kunci pada HP yang setiap hari kita gunakan. Kita lihat yang satu ini. Penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition menjadi salah satu solusi mencegah antrean panjang saat boarding di stasiun selama masa angkutan lebaran. Selain lebih cepat dan mudah, teknologi ini juga ramah lingkungan karena tidak perlu mencetak tiket. Cukup sekali mendaftar di stasiun dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan melakukan perekaman sidik jari. Fasilitas ini bisa digunakan di 21 stasiun yang sudah menerapkan teknologi pengenalan wajah. Adapun data diri yang digunakan terintegrasi dengan data kependudukan dan pencatatan sipil. Jika tiket keberangkatan dan data diri sesuai, maka gate akan langsung terbuka. Wah, otomatis prosesnya cepat sekali. Boarding dengan teknologi ini bisa mengenali meski wajah menggunakan kacamata lensa bening. Prosesnya tentu lebih efisien karena tidak perlu lagi menunjukkan kartu tanda penduduk dan boarding pass kepada petugas. Awal diluncurkan pada 2022, banyak penumpang yang ragu terkait keamanan data. Jumlah penggunaannya saat itu hanya sekitar 15.000. Kemudian pada tahun 2023 naik menjadi sekitar 2,9 juta. Kemudian pada 2023 naik menjadi 2,9 juta. Pada 2024 terus naik menjadi sekitar 7,2 juta. Dan pada 2025 meningkat menjadi sekitar 11 juta pengguna. PT KAI memastikan keamanan data para pengguna karena ada audit rutin dan histori transaksi menggunakan teknologi ini dihapus setiap 1 tahun. Dengan adanya integrasi dengan Dukcapil ini, ada beberapa hal syarat keamanan data yang harus kami penuhi. Ditambah kami juga dengan ISO, ini untuk digital transformation kami ini juga diaudit dari sisi keamanan datanya. Dan transaksi ataupun semua histori penumpang kami di dalam 1 tahun itu pasti kita hapus, sehingga untuk historinya itu tidak lagi digunakan atau disimpan dalam waktu yang lama. Dan pasti yang namanya teknologi ya ini perlu adanya update dan terus dilakukan terkait dengan keamanan data juga. Face recognition atau pengenalan wajah adalah teknologi kecerdasan buatan yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi seseorang berdasarkan fitur wajahnya. Teknologi ini bekerja dengan menganalisis bentuk, struktur, dan pola unik pada wajah seseorang, lalu membandingkannya dengan database yang ada. Pengajar program studi AIRO atau Artificial Intelligence and Robotics Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Dimas Aditya Putra menjelaskan, face recognition tak bisa dilepaskan dari teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Tak heran, sejak tahun lalu, ia dan tim menerapkan teknologi ini sebagai alat absensi mahasiswa. Face recognition ini menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI, khususnya dalam cabang deep learning dan machine learning. Jadi kita menentukan titik-titik pada misalkan mata, hidung, pipi, kemudian bentuk rahang itu dari kedalamannya. Jadi istilahnya kalau dalam dunia AI itu namanya facial landmark. Ya, jadi kita mengetahui posisi titik mana yang maju seperti hidung itu, kemudian titik mana yang mundur ya dari kedalamannya itu. Jadi dalam sistem machine learning kita menggunakan cara seperti itu. Kendati demikian, penerapan teknologi ini masih menuai pro dan kontra terkait isu privasi dan perlindungan data pribadi. Dengan pengawasan yang ketat dan penerapan yang bijak, teknologi face recognition diperkirakan akan semakin meluas di Indonesia dan membawa dampak positif bagi berbagai sektor.
Tim Liputan CNN Indonesia, Surabaya, Jawa Timur.